Selamat siang Pak Alex, nama saya Steven Menta dengan NIM 27022653700 dari kelas Prescriptive Data Science. Di sini saya mau menjelaskan untuk soal PDF, UAS PDF nomor satu, di mana di sini ada sebuah perusahaan namanya BBM Mart, perusahaan retail, di mana itu dia punya masalah, di mana dia sering kehabisan stok pada hari dengan permintaan tinggi dan kelebihan stok pada hari dengan permintaan rendah. Nah, terus si manajemen ini ingin beralih dari pendekatan deskriptif jadi predictive analytics ke prescriptive analytics gitu ya. Nah, biar keputusan stok hariannya itu mempertimbangkan ketidakpastian dan dapat dioptimalin secara kuantitas. Nah, terus dia sebagai prescriptive data science consultant, saya sebagai prescriptive konsultan itu dikasih analisis historisnya, data historisnya, terus harus membuat model Monte Carlo. Nah, terus di sini dia nanya visualisasiin distribusi permintaan dan jelaskan mengapa pendekatan simulasi diperlukan. Jadi di sini kita mulai dari kenapa dulu ya. Nah, jadi di sini itu kenapa sih simulasi diperluin? Satu itu karena dia complexity nonlinear. Jadi di sini tuh artinya contoh ya, di sini itu ada namanya di sini kan dia bilang kehabisan stok pada permintaan tinggi dan kelebihan stok pada hari permintaan rendah. Artinya kalau misalkan stok kita ada 130 dan demand-nya itu hanya punya 150, yang kita jual adalah paling minimalnya karena stok yang kita punya itu hanya 130 gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya kita pakai analisis sederhana, kayak gak bakal bisa hitungin kayak gini. Nah, habis itu alasan kedua adalah punya uncertainty atau namanya stokastik lah. Stokastik. Nah, jadi dia itu punya elemen acak yang sebenarnya gak bisa diprediksi. Maksudnya gimana? Contoh kayak perilaku konsumen harian itu gak bisa prediksi. Nah, contohnya di sini dia punya standar deviasi permintaan harian itu simpangan baku atau standar deviasi permintaan hariannya itu 25 unit, yang artinya dia punya variability itu tinggi. Nah, dengan kita pakai simulasi ini, kita bisa mencoba modelin random. Jadi dengan random generator ini, kita bisa lihat gitu rata-rata untungnya gimana sih, resikonya gimana sih. Nah, kayak gitu. Nah, kalau terus ada eksperimen kos. Nah, kalau misalkan kita langsung coba di toko beneran, maksudnya toko beneran kayak toko fisik gitu, kita buka toko, terus kita coba beli stok misalkan 200. Nah, kalau misalkan stok setinggi 200 gitu, nah kalau misalkan nggak jual habis, kan tadi katanya itu dia itu produk yang tidak terjual itu tidak memiliki nilai sisa, otomatis langsung dia rugi gede gitu. Anda cuma laku satu, 199-nya kebuang gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai simulasi, otomatis cost-nya nol. Karena kan ya nggak ada cost-nya yang kita pakai, kecuali kita bayar orangnya gitu. Bayar preskriptifnya, analitiknya. Oke, nah terus what if analysis. Nah, di sini tuh kita bisa bebas nyoba kalau stoknya segini, dampaknya apa sih? Kalau stoknya segini, dampaknya apa sih? Contoh kayak stoknya 120. Oh, kita bisa dapat untung segini, terus resikonya segini-gini gitu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu kenapa simulasinya diperluin. Nah, kemudian next-nya itu adalah visualisasi distribusi permintaan. Masih visualisasi distribusi permintaan ada di paling bawah ini, yang simulasi Monte Carlo-nya. Nah, itu nanti grafiknya ada di sini. Cuma saya bakal jelasin dari atas dulu. Yang pertama itu kita import hal yang diperlukan kayak NumPy, Pandas, plotting, PLT buat plotting. Nah, terus di sini tuh parameter-parameternya, contoh Nrans. Ini adalah simulasi berapa hari sih, berapa hari yang disimulasiin. Di sini tuh katanya minimal 1.000 hari. Nah, cuma di sini aku pakai 10.000. Nah, terus price itu 40.000, itu harga jual kita. Terus unit cost tuh harga belinya, harga beli produknya 20.000 per unit. Order QTY itu adalah Q di sini, di mana kita yang netapin. Nah, di sini tuh saya contohnya tembak aja angka 138. Terus demand min-nya adalah 120 rata-rata permintaannya, dan demand STD-nya itu 25. Oke. Nah, terus di sini punya sheet.
Seat itu 42 biar setiap run tuh hasilnya sama gitu, gak beda-beda randomnya. Nah, terus lanjut buat di sini buat Monte Carlo sendiri kita harus bisa mengenerate demand-nya karena kan tadi katanya itu permintaan harian produk itu biar kita tahu demand-nya berapa itu mengikuti distribusi normal. Nah, dengan distribusi normalnya ini punya min segini, STD segini dan size-nya N. N itu adalah berapa hari sih? N itu berapa hari? Jadi kita mau menciptakan demand selama berapa hari gitu. Misalkan 10.000 hari, berarti ada 10.000 demand dong berarti. Nah, terus dari setiap demand, kita harus pastiin nggak ada yang minus. Jadi kita lihat aja kalau misalkan dia ada minus, kita buatin jadi nol. Terus R in itu artinya kalau misalkan dia kayak koma-koma kan demand tuh nggak koma ya. Jadi di sini kita buat dia jadi integer, round integer lah. Oke, habis itu pastiin tab-nya in. Nah, terakhir lanjut kita harus tahu KPM-nya. KPM-nya apa? KPM-nya adalah di sini profitnya itu sama dengan minimal dari demand, order QTY dikali price dikurang order QTY kali unit cost. Artinya hasil jual kurang hasil beli kan. Nah, hasil jualnya dapat dari mana? Otomatis kita dapatnya dari minimal demand sama order kita ya. Artinya kalau misalkan demand kita 150 tapi kita cuma punya stok 130, otomatis yang kejual pasti 130. Tapi kalau demandnya adalah 120 dan stok kita punya 130, otomatis yang kejual adalah 120. Terus yang stok yang kejual dikali dengan harga jualnya dikurang dengan harga belinya. Contoh stok kita punya 130, pasti 130 kan, gak peduli dengan demand-nya, tapi pasti yang kita beli adalah 130 dikali dengan harga belinya. Nah, itulah profit kita. Nah, di sini juga kita harus tahu di bagian B dia nanya gitu. Asumsikan PBM Mart jumlah stok sebesar Q unit per hari. Gunakan simulasi untuk menghitung expected profit harian, probabilitas kehabisan stok, dan probabilitas kelebihan stok. Atau dia mau tarik tahu probability probability eh, stoknya lebih. Misalkan stok kita punya 150, tapi demand-nya itu cuma 120. Oke, itu namanya sorry, kehabisan stok itu stock on days di mana demand itu lebih tinggi. Contoh demand kita 150 dan stok kita punya 130, maka itu namanya stock out. Nah, kalau exit day itu artinya demand itu lebih kecil dari order kita ya. Artinya ada yang nggak kejual gitu. Ada yang nggak kejual. Misalkan demand-nya 120, tapi yang kita beli ada 130. Oke, kalau sama dengan ya berarti bukan exit, bukan stock out. Oke, itu buat besok kita cari min profit, not profit. Ya, ini cuma informasi tambahan sih. Nah, cara simulasinya gimana? Kita tinggal run sebuah function di mana dia bakal uh, nge-generate dulu demand-nya sebanyak berapa hari dengan min-nya berapa, STD-nya berapa. STD min itu kan buat distribusi normalnya, RNG buat randomnya gitu ya. Matrixnya itu buat cari kalkulatornya, jadi kasih tahu ordernya berapa, demand-nya berapa, price-nya berapa, unit cost-nya berapa. Terus dikasih matrixnya. Oke, ini demand, ini matrix. Oke, habis itu di bawah. Nah, habis itu kita tinggal run aja, maka kita dapat di mana kalau misalnya kita run selama 10.000 hari dan stoknya itu 138 unit per hari, maka kita dapat expected profitnya itu 1.892.492. Kalau misalkan buat profit selama 10.000 harinya itu ya sebenarnya dikali 10.000 aja ya. Ini kan tinggal minnya aja rata-ratanya. Oke. Nah, terus total kehabisan stoknya itu 22,48% dan kelebihan stoknya 76,34%. Di sini tuh artinya kayak dia itu dalam misalkan dalam 30 hari dia bakal punya probability kehabisan stok itu 76,34%. 30 kayak 76,34% dikali dengan 30 aja. Berarti selama hari itu dia bakal kelebihan stok
punya probability. Nah, terus di sini kita plot aja dari distribusinya. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan ini harusnya di bawah juga saya udah kasih kesimpulannya. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat dari grafik distribution-nya, tadi kan Q-nya itu di 138 unit per hari ya. Nah, itu kurang optimal. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari ini, dari plotnya sendiri, itu ini kan hijau itu yang stok kita, terus rata-ratanya di sini. Nah, paling tinggi itu malah di rata-ratanya. Bahkan kalau kita lihat, yang punya kita itu dia berada di kayak turunan gitu. Otomatis profitnya pasti lebih sedikit. Oke, profitnya pasti lebih sedikit. Kenapa? Karena kita mengurangi potensi. Kenapa dia bisa turun? Karena permintaan yang itu, demand-nya itu lebih tinggi daripada stoknya. Oke, atau stock out. Sementara kalau demand-nya yang demand-nya lebih rendah dari Q, itu bakal menyebabin kelebihan stok. Oke. Jadi intinya tuh di sini pendapatan tambahannya itu, pendapatan tambahan dari penjualan ekstra waktu rame itu gak nutupin kerugian ketika waktu sepi gitu, gak laku kalau sepi. Intinya kalau misalkan rame kan kita dapat profit banyak. Tapi kalau misalkan ketika gak rame, itu kan barangnya terbuang sia-sia. Otomatis intinya di sini tuh dia gak menutupi gitu. Dia gak berhasil menutupi kerugian tersebut. Keuntungan gak berhasil menutupi kerugian tersebut. Nah, terus pertanyaannya adalah evaluasi apakah kebijakan stok tersebut sudah layak jelaskan trade off. Nah, untuk kalau layak atau tidak, jawabannya tidak karena ada yang lebih layak gitu ya, masih kurang optimal lah. Kita masih bisa cari yang lebih optimal. Paling optimal itu berada di 120. Sekitar segini lah, harusnya 120-an mungkin atau 125. Oke, kayak 120 sih kalau di sini. Set, gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Terus ditanya trade off dan resiko profitnya. Ini trade off, jelaskan trade off dan antara resiko dan profit yang terjadi. Untuk trade off-nya itu, sebenarnya kalau kita milih Q-nya 138, kita itu kayak korbanin cost demi service. Maksudnya apa? Kalau misalkan orangnya datang, terus dia nyari barang A gitu, nyari barang A. Tapi udah habis stok nih, otomatis pelanggannya gak seneng dong. Nah, makanya di sini kita bilang itu kita korbanin cost demi service. Terus tapi di sini cost-nya itu gak sebanding dengan profit. Jadi dia turun drastis. Karena kadang stoknya gak laku sesuai penjelasan yang tadi ya. Itu trade off antara resiko dan profitnya. Oke. Nah, terus punya rekomendasinya gimana? Rekomendasinya itu kita bisa milih Q sama dengan 120. Kenapa? Karena di sini itu kita bisa dapat maksimal profitnya dengan resiko yang seimbang. Kalau kita lihat di sini, ini probability-nya di antara titik di sini, itu adalah antara 50-50. Jadi antara stock out dan exit itu 50-50% gitu. Nah, artinya di sini itu kita bisa dapat mas profit karena resikonya seimbang. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat secara hitungan dong ya, kalau lihat secara hitungan, cost barang yang terbuang sia-sia itu sama besarnya dengan untung kita. Maksudnya sama-sama 20.000. Contoh kita bisa lihat ya, untung itu kan harga jual kurang harga beli. Harga jual kita 40.000 kurang 20.000 itu 20.000 per unit. Sedangkan cost barang yang terbuang, artinya kita beli misalkan satu produk itu 20.000. Artinya yang terbuang kalau satu terbuang artinya hilang 20.000. Maka sebenarnya dari situ kita kayak bisa lihat kita tinggal lihat ambil median dari distribusinya, otomatis itu bakal jadi kebijakan yang paling optimal yaitu di 120 unit per hari. Nah, itulah untuk yang nomor satu. Terima kasih.